Selamat datang di meja redaksi, tempatnya kami awak redaksi B-Universe membahas segala sesuatu yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Saya Dev Nirvana, kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang terjadi di sepanjang tahun 2025. Karena memang kita melihat ada banyak sekali peristiwa yang terjadi mulai dari awal tahun bahkan hingga akhir tahun ini pun juga masih ada banyak hal yang kemudian menyita perhatian masyarakat. Kita akan bahas semuanya bersama dengan Faruri Satori, Senior Editorial Advisor dari Berita Satu, dan juga ada Heru Andrianto, Editor in Chief dari Jakarta Globe. Bagaimana kabarnya? Baik Mas Dev. Baik ya? Oke, kita akan bahas banyak hal tentang tahun ini, tahun 2025 ini. Dan kita akan mulai dari dalam negeri dulu, dari isu yang nasional dulu, begitu ya, bersama dengan Mas Fah. Kita melihat ada banyak kejadian, ada banyak peristiwa begitu ya. Yang besar salah satunya tentu adalah demonstrasi di Agustus September. Pemicunya ya macam-macam sih ya, ada kebijakan dari Pemda soal PBB, kemudian juga ada tunjangan untuk anggota DPR yang dulu sempat diprotes itu, dan kalau saya sih melihatnya ini jadi satu penyampaian aspirasi yang cukup unik karena anak-anak muda punya peran juga gitu sampai akhirnya menimbulkan warna merah muda dan hijau dengan tuntutan 17+8-nya begitu. Tapi juga ada kejadian-kejadian lain yang menarik perhatian yang masih jadi perbincangan kita sekarang adalah perkembangan dari saudara-saudara kita yang ada di Sumatera begitu ya. Tapi kalau Mas Fah melihat di sepanjang tahun ini, mungkin ada dua hal itu, tapi selain itu ada hal apa lagi yang menarik? Baik, sebelum saya jawab nih, ada hal-hal menarik di luar hal itu tadi ya, bahwa kita bahas mengenai peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi selama 2025 atau yang kita lebih kenal dengan kaleidoskop ya. Betul. Jadi kita membahas tentang kaleidoskop atau peristiwa yang sudah terjadi di selama 2025 ini adalah sebenarnya kita merefleksi sekaligus mengevaluasi apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah dilakukan. Supaya apa? Supaya hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di tahun ini tidak terjadi lagi di tahun depan. Betul. Hal-hal yang sudah kita kerjakan harus kita evaluasi supaya tahun depan Bisa lebih lebih baik. Itu yang menjadi inti dari pembahasan kenapa kita harus membahas peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian atau kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan di tahun 2025 ini. Ada dua tadi sudah disebutkan, yang memang besar adalah demonstrasi yang dipicu oleh besarnya tunjangan rumah untuk anggota DPR. Yang kedua memang bencana di Sumatera ya. Di luar itu sebenarnya ada yang menarik juga di 2025 yang kemudian menjadi perhatian banyak pihak tentang banyaknya aksi perundungan terhadap anak-anak, terutama melalui sosial media. Atau yang sering kita dengar cyberbullying ya. Itu banyak dan mirisnya sampai menimbulkan korban jiwa. Ada yang meninggal dunia. Itu menurut saya miris. Makanya kemudian pemerintah membuat aturan bahwa untuk anak-anak tidak boleh mengakses dengan umur sampai 16 tahun itu tidak boleh mengakses sosial media. Memang kalau kita yang sudah dewasa berselancar di sosial media itu banyak sekali hal yang sebenarnya tidak perlu diketahui sama anak-anak. Betul. Terutama tadi bullying. Bullying itu ketika di media sosial itu kan bahasanya sebebas-bebasnya dan itu kurang mendidik. Itu mungkin salah satu ya. Hal lain yang mungkin ada olahraga juga sebenarnya nih tentang bagaimana nasib perjuangan timnas kita ya. Betul. Menuju Piala Dunia yang kemudian kandas. Itu yang saya paling nyesek itu karena tiap pagi saya ngomongin itu ya. Nah betul. Nah itu dari isu-isu nasional ya. Nah mungkin Mas Heru mungkin ada isu internasional juga mungkin bisa dibuka di sini Mas Heru. Boleh silakan. Ya memang kalau tadi Pak Ruri paparkan itu kondisi kita memang ya tidak bisa dibilang suram juga enggak, tapi memang banyak peristiwa yang tidak membuat kita puas ya. Tapi kalau kita melihat keluar itu bisa saya bilang itu situasinya itu sebenarnya lebih gawat lagi ya, konflik antara India dan Pakistan. Nah ini sangat gawat. Ini kita bisa diambang perang nuklir loh kalau ini meluas ya. Karena dua-duanya punya nuklir. Nah ini yang gawat. Untung memang skalanya terbatas ya, walaupun ini masuk kategori perang juga karena mereka juga mengerahkan angkatan bersenjata masing-masing menyebar ke perbatasan
dan ada korban jiwa dari militer dan sipil. Nah, jadi dua peristiwa ini ditambah lagi dengan perang di Rusia yang masih berlanjut, perang di Ukraina ya, ini udah masuk tahun keempat. Kemudian kita juga melihat Israel yang masih kalap ya, semua negara sudah menekan, sudah menganggap mereka melakukan genosida. Kemudian si Benyamin Netanyahu itu juga sudah dipanggil oleh pengadilan internasional, tetap aja mereka nekat. Dan mereka bahkan sekarang menutup pintu untuk solusi dua negara. Yang dulu sebetulnya mereka itu sebenarnya mempertimbangkan itu, sekarang mereka sudah menutup. Nah, jadi kalau dari segi keamanan memang dunia kita ini sedang dalam kondisi labil kalau saya bisa bilang. Kemudian faktor kedua adalah maraknya tren sayap kanan yang mulai berkuasa terutama di negara-negara Eropa ya, seperti di Jerman, kemudian di Belanda, Amerika jelas ya, sayap kanan Donald Trump berkuasa ya. Sayap kanan itu dalam arti nasionalisme yang sangat berlebihan, menentang orang asing, kemudian menentang globalisasi, sangat proteksionis ekonominya, itu hal-hal yang sangat yang menjadi tren sekarang ini. Dan mulai banyak kubu sayap kanan atau konservatif yang mulai memegang tampuk kekuasaan karena mungkin melihat kasus di Donald Trump ini menjadi inspirasi bagi pemimpin-pemimpin konservatif lainnya untuk naik ya. Ya, jadi ada beberapa faktor itu yang membuat saya dunia sekarang agak ya sedikit tidak stabil menurut saya. Jadi memang situasinya banyak sekali perubahan kemudian yang terjadi sepanjang 2025 ini. Saya kembali lagi ke Mas Fah, kalau ngelihat situasi yang ada di dalam negeri begitu ya, ini kira-kira kalau kita lihat begitu, apakah tindakan-tindakan yang diambil misalnya begitu, apakah sudah cukup menjawab permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, yang kita temui di tahun 2025? Tindakan apa nih? Dalam hal apa? Misalnya kemarin kan kita melihat aksi demonstrasi yang kemudian juga terjadi aksi kekerasan di situ yang mengekor di belakangnya, kemudian soal bencana yang kita juga masih menghadapi itu, termasuk ya tadi yang paling bikin saya nyesek soal sepak bola kita yang gitu, ternyata gak berhasil ke Piala Dunia. Iya, tadi kita bahas soal ini ya, soal yang aksi demonstrasi yang di akhir Agustus ya, itu harus menjadi pelajaran kepada pemerintah, terutama pemerintah dan DPR ya, untuk punya sense terhadap kondisi masyarakat. Ketika banyak PHK, ya kan, mencari menurunnya daya beli masyarakat, tetapi kemudian tiba-tiba masyarakat dikagetkan oleh sebuah kebijakan yang menurut saya ya kurang adil. Bagaimana tiba-tiba setiap anggota DPR mendapatkan tunjangan perumahan per bulan 50 juta. Bayangkan. Dan itu kan kemudian menimbulkan kecemburuan gitu kan. Nah, itu yang menurut saya jadi pelajaran untuk ke depan, walaupun kemudian kebijakan itu dianulir ya, bahwa itu akhirnya tidak jadi dilaksanakan. Dan yang kedua, selain soal kebijakan tunjangan perumahan, kan kemudian banyak tanggapan-tanggapan dari beberapa anggota DPR yang justru menyulut kemarahan publik, yang akhirnya kemudian publik marah dengan cara ya menurut saya juga tidak benar juga, melanggar hukum juga, dengan menjarah rumah-rumah anggota DPR beberapa, bahkan sampai Menteri Keuangan pada saat itu loh. Iya, betul. Itu kan menurut saya itu tindakan yang tidak bisa dibenarkan ya, walaupun awalnya adalah terpicu oleh kecemburuan sosial ya. Artinya protes boleh tapi caranya yang benar lah. Betul. Tapi kemudian kan dengan adanya gejolak itu ada tuntutan dari publik, misalnya 17+8. Nah, pemerintah juga mengambil kebijakan dari tuntutan-tuntutan itu kan. Kemudian itu yang pertama, yang kedua pemerintah juga memberikan memberikan kesempatan masyarakat untuk memberikan masukan. Ada yang dipanggil di DPR kan, mahasiswa-mahasiswa, kemudian bahkan ada yang ke istana gitu kan. Artinya masyarakat diberikan saluran untuk menyampaikan aspirasinya. Menurut saya itu hal yang baik ya, dan menurut saya perlu dipertahankan bagaimana supaya
apa namanya suara publik itu bisa tersalurkan. Pemerintah, DPR mendengar apa sih yang terjadi di masyarakat gitu loh. Jangan sebab kalau sudah ada terjadi sumbatan-sumbatan ya udah ujung-ujungnya tadi. Konflik terus akhirnya. Betul. Tapi akhirnya ada hikmahnya itu Pak. Jadi setelah peristiwa itu kita melihat anggota DPR itu menjadi lebih humble. Terus kemudian juga memang tunjangan perumahan itu akhirnya dibatalkan kan. Tapi kalau kita melihat kayak interaksi mereka dengan masyarakat itu setelah peristiwa penjarahan dan sebagainya itu mereka jadi lebih membumi kalau menurut saya. Iya betul. Iya oke. Nah itu terus kemudian sebenarnya ada satu lagi peristiwa menurut saya yang sampai tahun 2005 ini tentang pejabat yang masih masih korupsi ya. Dan yang sedihnya adalah kalau kita ingat yang ditangkap adalah bukan anggota DPR, yang ditangkap adalah anggota kabinet. Ingat siapa namanya? Saya ingat peristiwanya tapi momennya saya agak awal-awal tahun kalau nggak salah ya. Ya ini yang kasus Johnny Plat, yang mantan wakil menteri tenaga kerja juga. Oh ya ada juga itu. Ya. Nah itu dia wakil menteri tenaga kerja kan, ya yang Immanuel Ebenezer, ya kan masih ingat kan? Betul, itu betul, kan betul. pejabat ya, artinya tingkat sudah kementerian gitu ya, sudah anggota kabinet. Dan terhitung baru pula. Betul, terhitung baru dan itu menyedihkan kan. Artinya itu menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di kita itu masih ya belum mencapai harapan gitu loh. Karena buktinya sampai tingkat kabinet itu tingkat menteri masih ada. Mohon maaf, saya seringkali berdebat soal ini dengan teman-teman kuliah saya dan yang lain-lain ya. Jadi karena di Indonesia banyak koruptor ditangkap, kita ini dicap sebagai negara paling korup di Asia Tenggara ya. Salah satu yang paling korup. Iya, iya. Itu di lembaga survei juga seperti itu. Oke. Kayak Transparansi Internasional juga bilang seperti itu. Nah, kalau saya punya pendapat agak berbeda. Kalau kita banyak koruptor yang ditangkap, itu berarti sistem kita bagus. Kita berarti tidak takut sama koruptor. Nah, Kita katakanlah bandingkan dengan Brunei misalnya ya. Tidak pernah ada koruptor ditangkap di sana ya kan. Memang benar di sana nggak ada korupsi ya kan. Negara feodal ya kan. Kemudian dipimpin sultan yang kekuasaan tidak terbatas. Kekayaan negara dikuasai oleh kerajaan, memang tidak ada korupsi. Tapi siapa yang berani menangkap keluarga kerajaan? dengan sistemnya yang Ya. seperti itu ya. Nah, kita negara yang demokratis, kita berdasarkan hukum, kita mulai menangkap menteri aktif, anggota DPR dan sebagainya. Itu justru menunjukkan kalau kita berani sama koruptor. Kita menangkap lebih banyak menteri yang korup dibandingkan Malaysia misalnya. Di Singapura aja kalau nggak salah pejabat mantan menteri lah. Itu jadi berita besar berbulan-bulan. Kita mah kalau menteri ditangkap sudah sering. Nah itu menurut saya jangan terlalu dikritisi juga bahwa kalau banyak koruptor ditangkap berarti kita negara korup. Enggak juga. Artinya Itu berarti penegakan hukumnya malah berjalan penegakan dengan malah baik. berjalan dan kita berani. Kamu mau menteri, mau aktif, mau anggota DPR, kita nggak peduli. Kalau kamu korupsi ditangkap. Itu sebenarnya poin yang menurut saya kadang-kadang tidak dilihat dengan kacamata yang jujur oleh Transparansi Internasional atau para pengamat kebijakan publik dan pengamat hukum itu yang menurut saya kadang-kadang wah Indonesia juga tidak sejelek itu, justru kalau banyak yang ditangkap itu seharusnya Sistemnya ya ada berjalan sesuatu berarti. yang bagus juga dong di situ. Kita nggak takutlah sama koruptor gitu. Oke. Itu aja sih Pak. Oke sip. Nah dari luar itu tadi soal korupsi juga ada tuh yang rame, yang maksudnya yang peristiwa yang menonjol di 2005 ini ya, tentang itu tuh, reshuffle kabinet. Ya, Betul ya, kan. betul. Nah, dan yang tokoh yang di reshuffle itu tokoh yang sangat populer di masyarakat betul. dan menjabat menjadi menteri keuangan Begitu dalam beberapa lama. periode ya Betul. gitu. Tiba-tiba diganti. Nah, dan kemudian tokoh yang mengganti juga ternyata luar biasa ya. Banyak fansnya. Banyak Banyak fans fansnya. ya, betul. Langsung dengan kebijakan-kebijakan yang kemudian diterima oleh publik ya. Betul. Nah itu, jadi artinya secara personal juga diterima sama publik, kemudian secara kebijakan juga publik pada umumnya menerima. bisa menerima. Itu salah satu peristiwa atau kejadian yang termasuk diingat banyak orang tuh, orang hebat, ya kan, tiba-tiba diganti di tengah jalan kan tidak artinya publik tidak menyangka itu kan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani
tiba-tiba diganti di tengah jalan. Dan emang pada momen itu rasa-rasanya orang tuh kayak mikir kalau misalnya Sri Mulyani diganti, gantinya siapa gitu. Iya, pada saat itu benar. Ketika ada figur pengganti yang Nah. semampu yang sebagus dia kayaknya nggak ada. Nah, waktu itu ya. Waktu itu orang berpikir seperti itu. Tapi ternyata ya sudah dibuktikan selama beberapa bulan terakhir ternyata akhirnya jadi punya banyak fans begitu Iya. ya dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan. Ya mudah-mudahan ini menjadi pertanda yang baik juga begitu bahwa nanti di 2026 segalanya bisa semakin lebih baik lagi gitu ya. Ada lagi nih Apa yang tuh? terkait kebijakan pemerintah. Nah, masih ingat nggak bahwa ternyata di 2025 ini ada kementerian baru. Oh iya, betul. Nah, Kementerian yang sangat ditunggu lama. Nah, itu. Dan akhirnya terbentuklah sudah Terbentuk sekarang. Kementerian Haji kan. Nah, Betul. itu karena ngurus haji itu ternyata nggak gampang gitu kan. Banyak Sehingga orang perlu menunggu 15 kementerian tahun. tersendiri gitu kan. Karena kompleksitasnya yang begitu tinggi sehingga perlu ada kementerian khusus yang ngurusin ini, sehingga ketika dengan kementerian baru diharapkan tentu adalah pelayanan haji jauh lebih baik, apalagi Indonesia Betul. akan bikin kampung haji ya di sana, Betul. kampung Indonesia Nah, ya, mungkin itu. saya bisa nambahin, Pak. Nah, Gitu. betul. Gimana? Jadi menurut saya Pak Prabowo dalam soal haji ini, dia presiden yang paling serius mengurusin ini. Dia membentuk Kementerian Haji untuk pertama kali di Indonesia. Kemudian dia juga menurunkan ongkos haji, ya benar. Dan kemudian dia meningkatkan perlindungan dan kenyamanan jemaah, bukan cuma haji ya, umrah juga, dengan membentuk kampung haji di Mekah. Kampung Indonesia Nah, ya. nah, kebetulan kemarin kita di Jakarta Club kita bikin laporan khusus ya. Nah ini kenapa kita jadikan headline di media kita? Ini karena ini sangat historis, sangat bersejarah ini. Pemerintah Saudi, Arab Saudi itu belum pernah dalam sejarahnya membolehkan entitas asing, baik organisasi, individu untuk menguasai tanah di sana, nggak boleh. Mereka melarang itu, karena mereka juga bukan negara miskin, mereka kaya kok, mereka nggak butuh seperti itu. Nah ini Danantara ini, mereka bisa beli tanah seluas 4,4 hektar, ditambah hotel, 3 menara, 3 tower, dengan kapasitas total itu 4.000 jemaah lah, 4.000 jemaah sekian. Dan mereka boleh, Danantara itu diperbolehkan untuk membangun tower tambahan sampai 13, jadi nanti daya tampungnya itu bisa 23.000 jemaah. Dan itu jaraknya ke Masjidil Haram cuma 2,5 kilo. Terhitung dekat. Ya, sangat dekat. Dan kita tidak cuma bicara haji. Setiap tahun itu jemaah umrah kita itu 2 juta lebih di sana. Dan mereka ini kalau umrah itu biasanya malah orang-orang yang secara pendapatan itu lebih tinggi. Orang-orang kaya, karena kalau haji kan kewajiban rukun ya. Orang yang tidak mampu pun akan berusaha dengan menabung. Tapi kalau umrah itu kan tidak wajib. Jadi mereka yang bisa melakukan 2-3 kali itu biasanya justru orang-orang yang secara ekonomi lebih mampu ya, lebih kaya gitu. Nah, mereka ini butuh akomodasi yang memang berkelas ya, lebih daripada yang standar lah. Nah, ini jadi apa yang dilakukan Danantara ini itu bukan hanya untuk jemaah kebanyakan, tapi juga untuk menampung mereka ini. Dan ini bisnis yang bernilai sangat tinggi. Kalau kita lihat jumlah jemaahnya, kemudian biaya haji yang sampai 60 juta, 50 juta yang ditanggung mereka, kan itu kan duit berputar ya. Dan itu semuanya berputar di sana. Nah, kalau kita punya kampung sendiri di sana, itu trickle down efeknya bisa ke Indonesia juga. Yang mengelola kan pasti Danantara kan, hotel itu ya kan. Jadi duit itu walaupun berputar di Arab Saudi bisa balik ke sini. Dan kita bicara duit yang sangat besar loh. Dan bukan cuma musim haji doang, tiap hari bisa ada karena ada jemaah umrah juga. Menurut saya ini langkah yang sangat brilian. Kenapa saya kita taruh di Jakarta Club ya. Dan ini juga kenapa bersejarah juga karena ini pertama kali Danantara melakukan investasi di luar negeri. Baru setahun ya, belum ada setahun berdirikan Danantara. Investasi di luar negeri di negara yang tidak butuh investasi sebetulnya. Mereka Negara sudah kaya ya kan. Dan mereka secara religi juga mereka tidak terlalu menerima, tidak liberal secara ekonomi, mereka itu sebenarnya tidak terlalu liberal. Nah, ini juga salah satu bukti bahwa Arab Saudi itu menganggap Indonesia atau mungkin menganggap pemerintahan Prabowo itu sebagai mitra yang sangat dihormatin. Itu yang menyambung dari Pak Ruri tadi. Betul, artinya itu keseriusan pemerintah untuk melayani jamaah haji Indonesia dan jamaah umroh. Ya kan, tadi ada bahwa umroh itu bahkan kalau haji kan setahun sekali, kalau umroh kan
bisa setiap hari ada orang Iya, betul, berangkat berangkat ke umroh sana. gitu ya dengan jumlah yang tadi sampai jutaan orang. Menurut saya itu adalah potensi ekonomi juga ya kan buat apa namanya bisa dikelola dengan Ya, baik. duitnya tidak cuma di Arab Saudi, Balik lagi ke kita. Ya, itu bagus. Itu. Betul. Nah, tadi yang apa namanya yang tadi Mas Dev tadi sampaikan soal apa namanya ya kecewanya timnas Indonesia tidak Lolos ke lolos Piala ke Piala Dunia. Dunia. Nah, kenapa kecewa? Hmm. Kenapa Mas Dev? Ya kita kan walaupun sebenarnya memang targetnya tidak spesifik ke tahun 2026 begitu ya. Tapi kan orang-orang itu sudah melihat bahwa oh ini Indonesia udah bisa nih paling enggak bisa di fase grupnya Piala Dunia dulu deh kayak gitu. Tapi kan ternyata akhirnya kita tidak berhasil menembus ke sana. Round 4 kita berakhir begitu. Sebenarnya sih kalau saya melihatnya responsifnya cukup oke begitu ya. Dalam artian ketika kemudian ada kondisi kita tidak lolos, pelatihnya kemudian sudah diakhiri kerjasamanya begitu, termasuk yang terbaru adalah di SEA Games kita juga tidak berhasil mempertahankan emas kita gitu ya, dan itu pun juga evaluasinya langsung cepat begitu, jadi itu adalah satu hal yang baik juga begitu. Kalau saya sih melihatnya begitu. Jadi pengennya harusnya lolos. Pengennya sih begitu, Atau tapi ya mungkin kita harus nunggu lagi 2030. Kita terlalu minded Belanda kali ya, pengen meniru padahal belum waktunya kali. Ya, betul. Itu juga ada beberapa pandangan yang seperti itu. Tapi ya itu kalau saya sih, kalau mungkin dari Mas Heru melihatnya bagaimana nih? Harapan boleh lah ya bahwa kita pengen berbicara di level internasional wajar lah. Makanya kan kemudian program-program dari PSSI kan sampai apa namanya mendatangkan kan diaspora apa namanya pemain-pemain Indonesia yang berasal dari Indonesia ya yang Untuk dinilai memperkuat timnas kita betul gitu. naturalisasi kan. Dan ya memang ketika pelatih sebelumnya sih apa namanya sepak bola Indonesia memang lebih bagus ya dari segi permainan dan segala macam. Tapi kemudian ya itu tadi berakhirnya memang tidak mengenakan karena di proses awal-awalnya kan kita yakin permainan Indonesia sudah berubah gitu kan. Dari awalnya yang selalu oper dari belakang ke depan, sekarang sudah lebih bagus membangun serangan dari bawah lebih gitu efektif. kan. Artinya lebih enak ditonton lah, tapi tiba-tiba kemudian tidak sampai lolos ke Piala Dunia, ya akhirnya membuat kecewa banyak orang. Ya termasuk tadi Mas Dev sampaikan. Dia penggemar bola, makanya dia Karena tiap pagi memang harus ngomongin itu juga Betul. begitu. Nah, Tapi walaupun ada hal itu, toh pada akhirnya di dunia olahraga kita masih punya satu hal yang kemudian menyenangkan di akhir tahun ini ya kan. Apa tuh? SEA Games ternyata kita berhasil ada di peringkat kedua paling tidak sampai sekarang ya. Dan ya itu jadi satu hal yang melegakan lah bahwa ternyata dari dunia olahraga ada hal baik yang kita dengar gitu di tahun 2025 di ujung ini. 2025 ya. Betul. Dan mudah-mudahan ini nanti prestasinya bisa makin banyak lagi di tahun 2026 gitu ya. Nah, kita tadi sudah bahas berbagai hal tentang apa namanya kejadian, kebijakan yang sudah kita rasakan di 2025. Nah, ada satu lagi sebenarnya yang mungkin Mas Heru lebih paham nih tentang bagaimana apa namanya kebijakan luar negeri kita. Nah, selama 2025 inilah Diplomasinya seperti apa nih Mas Heru? Karena banyak agenda juga untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin internasional. Tadi kalau Pak Rory sebut bahwa kita bisa investasi di Arab Saudi, kita menjadi negara pertama yang bisa beli tanah di Arab Saudi, itu hanya satu hal kecil saja dari prestasi diplomasi pemerintahan Prabowo di bidang ekonomi terutama ya. Kalau boleh saya bilang ya, dalam 1 tahun pertama Pak Prabowo menjabat ini, dia sudah melakukan perjalanan ke luar negeri mungkin lebih banyak dibandingkan Jokowi selama 1 periode 5 tahun. Ini bukan kritik ya, ini saya sampaikan sebagai komplimen. Karena menurut saya memang dalam situasi seperti ini kita harus memperkuat posisi kita di dunia internasional. Dan itu Pak Prabowo menjalankan tugas itu dengan sangat baik dan dia menjamin masalah di dalam negeri aman. Kenapa? Karena dia punya 34 kementerian yang semua urusan ada. Jadi dia bisa meninggalkan pergi kemana-mana di rumah tetap aman. Gitu. Karena dia banyak kementerian yang mengurusin. Nah, selain yang tadi yang soal investasi dan antara itu, ada beberapa hal yang capaian yang menurut saya sangat layak diapresiasi. Jadi misalnya Pak Prabowo itu dia berhasil
menuntaskan perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa. Uni Eropa itu adalah salah satu mitra dagang kita terbesar, tapi mereka sangat pelit, mereka sangat hati-hati dalam menerima produk kita, misalnya produk kehutanan itu harus pakai sertifikasi macam-macam, kemudian produk CPO, mereka juga harus ada sertifikasinya, tidak boleh berasal dari lahan yang dari awalnya dari hutan dan sebagainya, banyak sekali syaratnya. Kemudian biayanya juga tinggi, jadi hambatan non tarifnya itu sangat besar. Nah, selama mungkin lebih satu dari dekade kita merundingkan perdagangan bebas dengan mereka. Akhirnya September kemarin itu bisa dituntaskan. Dengan perjanjian CEPA ini, Comprehensive Economic Partnership Agreement, nanti sekitar 98% komoditas kita itu akan 0% tarifnya. Itu artinya akan meningkatkan ekspor kita itu mungkin sekitar 60% dari angka yang sekarang. Ini ke negara-negara Eropa ya? Ya, dengan Uni Eropa. Uni Eropa. Itu ini sangat penting kenapa? Karena Uni Eropa itu 27 negara ya. Jadi ini bukan mitra yang kecil. Ya. Kemudian berikutnya perjanjian yang sama kita raih dengan Kanada dan Peru. Mungkin kita mempertanyakan signifikansinya ya. Tapi jangan lupa dua negara ini di Amerika Selatan setengah lebih mungkin dari jarak dunia kita ke sana, tapi mereka sangat ingin punya ini. Ada apa ini? Karena memang sebenarnya Kanada itu negara yang besar juga, tapi mereka secara regional mereka punya kerjasama dagang dengan Meksiko dan Amerika di kerjasama Amerika Utara ya. Tapi dengan adanya rejim Trump sekarang ini yang dikit-dikit main tarif, ngancam pakai tarif segala macam, mereka jengah juga kan, wah ini nggak bisa diandalin, ini bukan mitra yang diandalin. Akhirnya mereka datang ke Indonesia, karena kita punya banyak komoditas yang Amerika tidak punya. Walaupun jarak jauh nggak apa-apa lah, dengan Indonesia aja lebih bisa dipercaya. Itu poinnya. Kita adalah mitra dagang yang dipercaya. Peru juga, jauh juga. Kemudian di Amerika Selatan bukan itu, di benua Amerika bukan cuma itu, ada lagi dengan Brasil. Bahkan kita sudah saling berkunjung. Pak Prabowo ke sana, kemudian Presiden Lula dari Brasil juga datang ke sini. Dan ini sebetulnya kerjasama yang seharusnya dijalin sejak dulu. Kenapa? Karena kita dari dulu ingin mengembangkan bahan bakar yang non fosil. Ya. Brasil itu sudah puluhan tahun menerapkan itu, pakai etanol. Karena mereka tidak punya sumber daya minyak, tapi konsumsi BBM tinggi, jadi mereka mengembangkan etanol. Nah kita ini dari dulu pengen bikin etanol juga, tapi teknologinya itu belum ada. Akhirnya kita sedikit-sedikit kan, misalnya dari B10, B20 gitu, Brasil itu padahal udah lama. Nah dengan kerjasama ini, Brasil akan mentransfer teknologinya. Mungkin mereka akan ngasih tahu nih, kalau kamu mau pakai etanol yang di atas 50%, spesifikasi mesin mobilnya harus seperti apa biar nggak korosi. Mereka lebih tahu dari itu. Nah kemarin waktu saya melihat kerjasama ini mulai dibentuk, itu sesuatu yang dari dulu sebenarnya saya pengen itu terjadi ya. Jadi dengan Brasil ini mungkin transaksi dagangnya tidak signifikan, tapi dalam kerjasama di bidang energi terbarukan ini yang sangat kita butuhkan. Kuncinya di situ. Ya, nah, salahnya di situ. Kemudian kita juga ingat waktu sidang umum PBB ya, Pak Prabowo itu datang langsung. Jadi selama 10 tahun Indonesia itu tidak pernah diwakili kepala negara. Pak Jokowi pernah sekali, itu pun daring ya, waktu itu ada COVID, jadi tidak datang langsung ke sana. Jadi dalam satu dekade itu Pak Prabowo presiden pertama Indonesia yang pidato di General Assembly, dan sangat luar biasa waktu itu kan. Bahkan Donald Trump pun memuji dia. Padahal apa yang dikatakan Trump dengan Prabowo itu selisihnya hanya satu bicara. Jadi Amerika duluan karena tuan rumah, kemudian Brasil karena memang alphabetical order seperti itu. Nah Indonesia mendapat kehormatan bicara ketiga. Trump itu bicara tentang anti perubahan, yang perubahan iklim itu dia nggak percaya. Dia mau kembali ke bahan bakar fosil, ke batu bara dan sebagainya. Terus kemudian dia juga anti globalisasi, dia seperti saya bilang tadi, dia kan konservatif sayap kanan ya. Dia pengen semua untuk Amerika first ya kan. Nah setelah itu Prabowo bilang kita harus semua negara harus bahu membahu.
kita harus mencegah dunia dari pemanasan global dan sebagainya. Jadi sangat kontras pidatonya. Tapi tahu nggak setelah pidato itu, Trump itu memuji Prabowo, tidak marah. Padahal dia pasti dengar, dia masih di situ kok Trump waktu itu. Nah, jadi ada banyak hal ya waktu itu yang sisi lain yang bisa kita ambil dari keberhasilan diplomasi kita ya. Pak Prabowo mendapat urutan ketiga itu sudah luar biasa. Pak Bung Karno itu dulu urutan ke-46 bicara di sidang umum PBB. Kalau yang paling duluan itu sebelum Prabowo itu Ibu Megawati itu juga urutan ke-16. Jadi kalau mendapat urutan ketiga itu sesuatu banget buat kita. Ya, masih di awal orang-orang juga masih fresh untuk ya, ngikutin kira-kira nah, jadi begitu kita ya. secara diplomasi geopolitik kita oke. Kemudian ada satu hal lagi yang menurut saya memberi catatan positif buat Pak Prabowo, yaitu di bidang pertahanan. Tadi kan kita memang situasi keamanan global ini kan sangat rentan. Nah, Pak Prabowo itu sejak dia menjabat Menteri Pertahanan, dia sudah fokus ke kekuatan pertahanan kita. Dia merintis kerjasama pasokan pesawat tempur dengan Perancis misalnya, dan sekarang direalisasi kita membeli mungkin 50 lebih ya pesawat Rafael. Kemarin juga baru datang pesawat militer Airbus A400 yang kayak Hercules, saingannya Hercules. Ini pesawat militer tapi sangat dibutuhkan dalam kondisi genting, misalnya banjir Sumatera ini. Kemarin dikirim ke sana tapi yang Hercules. Hercules ini juga baru. Ini hal-hal yang kita pelajari waktu tsunami dulu. Waktu tsunami 2004, siapa yang mengirim bantuan ke sana? Singapura. Jakarta nggak bisa karena pesawat militer yang seharusnya mengangkut itu, yang bisa ke medan-medan yang susah seperti itu dengan kondisi bandara yang rusak. Itu pesawat kita banyak yang rusak Herculesnya, banyak yang tidak bisa ke sana. Jadi Singapura yang ke sana. Mungkin jadi saya melihat bahwa perintah sekarang itu belajar dari hal-hal yang dulu. Kenapa sih kita beli Hercules sampai 2 biji, padahal Hercules masih ada. Nih Hercules baru datang nih tahun kemarin. Datang lagi yang Airbus A400 dengan fungsi yang sama. Nah, setelah bencana seperti Sumatera ini kita baru tahu maksudnya. Pesawat seperti itu bukan cuma perang doang. Nah, kalau seperti ini kita butuh. Nah, itu hal-hal yang sudah dipikirkan, menurut saya ya, sudah diperhitungkan Pak Prabowo, kenapa dia belanja alutsista ini lebih tinggi daripada presiden-presiden sebelumnya. Nah, jadi kalau kita melihat India sama Pakistan perang, terus kemudian Kamboja sama Thailand tiba-tiba perang. Nah, ini kalau Indonesia tiba-tiba perang dengan tetangganya entah dari mana, kita nggak punya senjata apa-apa. Jadi ini salah satu hal yang kebijakan luar negeri diplomasi Pak Prabowo yang menurut saya perlu mendapat catatan positif ya dari segi keamanan ini. Ya, jadi memang ada banyak hal positif yang kemudian kita dapatkan juga di tahun 2025 ini, dan mudah-mudahan hal-hal positif ini masih terus bertambah begitu ya di tahun depan sampai nanti di masa pemerintahan Pak Prabowo di tahun 2029 begitu ya. Terakhir dari Mas Fah, dari Mas Heru, singkat-singkat saja gitu, apa harapannya untuk 2026? Kalau harapan saya tentu Indonesia jauh lebih baik di 2026 dibanding tahun ini. Tentu itu harapannya, karena kalau kalau kita mundur tentu sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Tentu siapapun ya, artinya cita-cita, baik itu cita-cita personal orang, cita-cita negara secara umum, pasti di 2026 atau tahun depan harus lebih baik dari tahun sekarang. Itu aja sih menurut saya. Oke, kalau dari Mas Heru? Ya, kalau dari melihat situasi ini, saya berharap bahwa Indonesia tahun ke depan punya militer yang lebih kuat lagi, kita punya ekonomi yang lebih maju lagi, dan kita punya kawan di luar negeri yang jauh lebih banyak. Kalau perlu semua negara di dunia menjadi kawan kita. Karena satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Betul sekali. Oke, dan mudah-mudahan nanti ada banyak hal lagi yang membahagiakan yang bisa kita dapatkan di tahun 2026. Mas Heru, Mas Fah, terima kasih banyak untuk obrolan kita untuk hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengikuti meja redaksi untuk kali ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Dev Nirvana, sampai jumpa. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, jadi ya begitulah kita.